Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas D, yang beranggotakan Salsabila Putri, Selina, Cindy Amelia, Siti Husnul, dan Stefanus. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas materi tentang faktor risiko diabetes mellitus tipe 2. Definisi diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit hiperglikemi akibat insensitivitas sel terhadap insulin. Kadar insulin mungkin sedikit menurun atau berada dalam rentang normal, karena insulin tetap dihasilkan oleh sel-sel beta pankreas. Maka diabetes mellitus tipe 2 dianggap sebagai non-insulin independent diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan atau gangguan fungsi insulin atau disebut juga resistensi insulin. Patogenesis diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya kekurangan insulin secara relatif maupun absolut. Defisiensi insulin dapat terjadi melalui 3 jalan, yaitu yang pertama, rusaknya sel-sel B pankreas karena pengaruh dari luar. Contohnya virus, zat kimia, dan lain-lain. Yang kedua ada desensitasi atau penurunan reseptor glukosa pada kelenjar pankreas. Yang terakhir ada desensitasi atau kerusakan reseptor insulin di jaringan perifer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota lain. Patofisiologi diabetes mellitus. Dalam patofisiologi DM tipe 2 terdapat beberapa keadaan yang berperan, yaitu yang pertama resistensi insulin, yang kedua disfungsi sel B pankreas. Diabetes mellitus tipe 2 bukan disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin, namun karena sel-sel sasaran insulin gagal atau tidak mampu merespon insulin secara normal. Keadaan ini lazim disebut sebagai resistensi insulin. Resistensi insulin banyak terjadi akibat dari obesitas dan kurangnya aktivitas fisik serta penuaan. Pada penderita diabetes mellitus tipe 2 dapat juga terjadi produksi glukosa hepatik yang berlebihan, namun tidak terjadi pengerusakan sel-sel B Langerhans secara autoimun seperti diabetes mellitus tipe 2. Defisiensi fungsi insulin pada penderita diabetes mellitus tipe 2 hanya bersifat relatif dan tidak absolut. Next. Gejala klinis diabetes mellitus. Gejala akut diabetes mellitus yaitu poliphagia atau banyak makan, polidipsia banyak minum, poliuria banyak kencing atau sering kencing di malam hari. Nafsu makan bertambah namun berat badan turun dengan cepat, 5-10 kilo dalam waktu 2-4 minggu, dan mudah lelah. Next. Gejala kronik diabetes mellitus yaitu kesemutan, kulit terasa panas atau seperti tertusuk-tusuk jarum, rasa kebas di kulit, kram, kelelahan, mudah mengantuk, pandangan mulai kabur, gigi mudah goyah dan mudah lepas, kemampuan seksual menurun, bahkan pada pria bisa terjadi impotensi.
Pada ibu hamil sering terjadi keguguran atau kematian janin dalam kandungan atau dengan bayi berat lahir lebih dari 4 kilo. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Selina. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi diagnosa diabetes mellitus. Keluhan dan gejala yang khas ditambah hasil pemeriksaan glukosa darah sewaktu lebih dari 200 mgdl, glukosa darah puasa lebih dari 126 mgdl sudah cukup menegakkan diagnosa diabetes mellitus. Untuk diagnosa diabetes mellitus dan gangguan toleransi glukosa lainnya, diperiksa glukosa darah 2 jam setelah beban glukosa. Sekurang-kurangnya diperlukan kadar glukosa darah 2 kali abnormal untuk konfirmasi diagnosa diabetes mellitus pada hari yang lain, atau tes toleransi glukosa oral yang abnormal. Konfirmasi tidak diperlukan pada keadaan khas hiperglikemia dengan dekompensasi metabolik akut, seperti ketoasidosis, berat badan yang menurun cepat. Faktor resiko yang tidak dapat diubah. Yang pertama, riwayat keluarga dengan DM. Peran genetik riwayat keluarga dengan meningkatkan resiko kejadian diabetes mellitus. Apabila keluarga ada yang menderita diabetes mellitus, maka akan lebih beresiko mengalami DM. Hal ini dibuktikan dengan penentuan genetik diabetes ada kaitannya dengan tipe histokompatibilitas HLA yang spesifik. Yang kedua, umur. Umur meningkatkan resiko mengalami diabetes. Cekcen mengatakan bahwa pada negara berkembang, usia yang beresiko adalah usia di atas 45 tahun, dan pada negara maju penduduk yang beresiko adalah usia 65 tahun ke atas. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Stefanus. Terima kasih Selina, saya akan membacakan slide berikut. Faktor risiko yang dapat diubah. Yang pertama ada obesitas, kurang aktivitas fisik, hipertensi, dislipidemia, kebiasaan merokok, dan pengelolaan stres. Kesimpulan, diabetes mellitus tipe 2 memiliki faktor risiko yang dipisah menjadi 2, yakni faktor risiko yang tak bisa kita ubah dan faktor risiko yang bisa diubah dengan pola hidup sehat. Faktor-faktor tersebut dapat meninggikan risiko mengalami penyakit DM tipe 2. Faktor risiko yang tak dapat diubah yakni riwayat keluarga dan umur. Sedangkan obesitas, kurang melakukan aktivitas fisik, dislipidemia, kebiasaan merokok, hipertensi, dan pengelolaan stres merupakan faktor risiko yang dapat diubah. Terima kasih.